Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita bertemu di dunia kelautan dan perikanan, akan membahas terkait kisi-kisi soal konservasi ekosistem laut dan pesisir. Baik, next. Sumber kisi-kisi ini saya buat dari pertama dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang 31 tentang pengelolaan kawasan konservasi, kemudian nomor 32 tahun 2019 tentang rencana tata ruang laut, kemudian Permen KP terkait pemanfaatan kawasan konservasi perairan, kemudian tentang penyelenggaraan penataan ruang laut, kemudian tentang tata cara penghitungan batas sampai pantai. Ini pertemuan pertama terkait konservasi ekosistem laut. Nanti kita akan bahas lagi ke bab 2. Nanti saya akan buat lagi video yang bab 2 nya. Kita akan next ke soal pertama. Pertama, pengelolaan kawasan konservasi tertuang pada nomor Permen KP A nomor 31 Permen KP 2020, B nomor 32 Permen KP 2020, C nomor KP 33 Permen KP 2020, D nomor 34 Permen KP 2020. Jawabannya yang A, Permen KP 31. Next, soal kedua, daerah perairan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Pertanyaan di atas menunjukkan pengertian dari A. Laut, B. Perairan pesisir, C. Wilayah pesisir, D. Ekosistem. Jawabannya yang C. Wilayah pesisir. Next, kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pertanyaan di atas menunjukkan pengertian dari A. Zona kawasan konservasi, B. Rencana pengelolaan kawasan konservasi, C. Kearifan lokal, D. Kawasan konservasi. Jawaban yang D. Kawasan konservasi. Next, nomor 4. Di bawah ini yang bukan wilayah perairan sebagai berikut adalah A. Perairan dalaman, B. Perairan kepulauan, C. Perairan sungai, D. Laut teritorial. Jawaban yang C. Perairan sungai. Karena wilayah perairan itu dibagi menjadi 3, yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Next, di bawah ini yang bukan kawasan konservasi adalah Tama, Suaka, Tama itu taman, C. Kawasan konservasi maritim, D. Pantai. Jawabannya yaitu D. Pantai. Kawasan konservasi ditetapkan dengan kategori 1 taman, B. Suaka, C. Kawasan konservasi maritim. Next, nomor 6. Zonasi kawasan konservasi dibagi menjadi A. 3 zonasi, B. 4 zonasi, C. 5 zonasi, D. 6 zonasi. Jawabannya 3 zonasi. Zonasi kawasan konservasi dibagi menjadi 3, yaitu zonasi inti, zonasi pemanfaatan terbatas, dan zonasi lain sesuai peruntukan kawasan. Next, nomor 7. Di bawah ini yang bukan dokumen awal pembentukan kawasan konservasi adalah A. Prioritas target konservasi, B. Rencana kerja, C. Zonasi kawasan konservasi, D. Luasan laut dan pulau. Jawabannya yang D. Dokumen awal dalam paling sedikit memuat tentang apa tujuan bentuk kawasan konservasi, luasan konservasi, prioritas target konservasi, zonasi kawasan konservasi, kategori kawasan konservasi, rencana kerja, peta kawasan konservasi dengan tingkat ketelitian minimal 150. Next, alokasi ruang laut, pola ruang laut untuk kawasan konservasi.
telah dimuat dalam dokumen A. Dokumen RK, dokumen RJ, dokumen RM, dokumen RN. Jawabannya adalah di dokumen RJ. Next, rencana pengelolaan kawasan konservasi disusun oleh SOP dalam jangka waktu paling lama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Jawabannya 6 bulan. Rencana pengelolaan kawasan konservasi disusun oleh SOP dalam jangka waktu 6 bulan setelah kawasan konservasi ditetapkan oleh Menteri. Next, di bawah ini yang bukan dari pemanfaatan kawasan konservasi adalah penangkapan ikan, pembudidaya ikan, penelitian dan pendidikan. D. Pencemaran lingkungan. Jawabannya adalah pencemaran lingkungan. Pemanfaatan konservasi sebagai dimaksud pada ayat 1 yaitu penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan, pemanfaatan air laut, transportasi perairan, pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan. Next, nomor 10. Dalam kawasan konservasi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan adalah memancing ikan, reklamasi, penanaman terumbu karang, penyimpanan air balas kapal. Jawabannya reklamasi. Next, nomor 11. Tata cara penyusunan zona kawasan laut pada nomor Permen KP 31 Permen 2020, B nomor 32 Permen KP 2020, C nomor 33 Permen KP 2020, D 34 Permen KP 2020. Jawabannya yang B nomor 32 Permen KP 2020. Next, pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan yaitu Sentra Industri Bioteknologi Kelautan, Sentra Perikanan Tangkap, Industri Maritim, Industri Manufaktur, Sentra Perikanan Tangkap. Next, arus laut terdiri dari A5, B6, C7, D8. Arus laut sebagai dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf C terdiri dari 5, yaitu alur pelayaran, alur pipa bawah laut, alur kabel bawah laut, alur migrasi biota laut, bagian pemisah laut lintas. Next, dampak kawasan meliputi yaitu fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi, luar, regional, nasional, internasional, lokal, nasional, internasional. Jawabannya adalah lokal. Dampak kawasan meliputi lokal, regional, nasional, dan internasional. Next, nomor 15. RJTKS dituangkan dalam peta tingkat ketelitian skala paling kecil yaitu 150, B2 50, C3 50, B4 50. Jawabannya adalah A. Next, peta wilayah perencanaan, peta batimetrik, dan peta garis pantai. Pengertian dari peta: peta tematik, peta bumi, peta dasar, peta bulan. Jawabannya peta dasar. Peta dasar wilayah perencanaan, peta batimetrik, dan peta garis pantai. Next, pulau kecil adalah pulau yang luas lebih dari kecil atau sama dengan, yaitu 1000, 2000, 3000, 4000. Jawabannya 2000 km persegi. Next, nomor 18. Pemanfaatan kawasan konservasi perairan yang telah ada dalam waktu paling lama yaitu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jawabannya yang ini yang 1 tahun. Tidak saya birukan. Next, 19. Daerah antara muka air surut terendah dengan muka air pasang tertinggi. Pengertian tersebut yaitu PAM pantai, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pantai. SPAM itu adalah daratan panjang tepian pantai.
Kalau wilayah pesisir itu ada daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut. Pulau-pulau kecil dengan luas lebih kecil ya, sama dengan 2000 km. Kalau pantai itu daerah antara muka air surut terendah dengan muka air pasang tertinggi. Next. Yang berwenang melakukan pengelolaan kawasan konservasi nasional adalah A. Menteri, B. Gubernur, C. Bupati, D. Pusat konservasi. Jawabannya yang A. Menteri berwenang melakukan pengelolaan kawasan konservasi nasional. Baik, itulah kisi-kisi soal konservasi ekosistem laut dan pesisir. Kita akan bahas lagi ke part 2 tentang pembahasan konservasi ini. Jangan lupa like and subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang menontonnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.